Halo, ketemu lagi dengan saya Agus Purwanto dan kita akan coba sesi broadcasting yang kedua. Hari ini kita akan coba bermain manajemen input ya. Langsung aja seperti apa? Let's check this out. Oke, saya akan coba melanjutkan materi yang kemarin. Kelihatannya kita punya beberapa input di sini. Saya akan ulang sedikit. Saya punya input dari video juga. Di sini ada input kamera 1. Kemudian ini ada dari PowerPoint. Ini adalah gambar. Di sini adalah desktop capture dan di sini adalah hasil dari DroidCam. Saya akan coba tambahkan input yang berikutnya yang sangat krusial dalam semua penyajian visual ya. Yaitu adalah menggunakan title. So kita tambahkan title ya. Di sini saya akan coba main add input. Kemudian di sini ada title. Dan kita bisa milih berbagai macam template yang ada di sini. Untuk bikin sendiri ada softwarenya title editor sendiri. Saya akan coba pilih yang ada di sini aja, default paling atas. Saya tekan OK. Kemudian di sini ada dua input yang kita bisa mainkan, yaitu headline-nya sama description-nya. Di bagian headline kita tuliskan apa? Yip ya kan. Kemudian di description-nya kita tuliskan dia Nah, seperti itu. Kemudian saya akan tekan close. Dan jika kita lihat di sini nggak ada ya. Ternyata dia ada di bawah sini. Jadi ini tampilannya, mohon maaf, desktop saya kurang lebar ya. Ini ada di sini. Dan untuk menampilkannya tentu saja ini harus berada di depan sebuah gambar ya. Layer overlay. Kalau kita mainkan seperti biasa, saya klik kemudian saya tekan tombol fade, maka dia berubah. Nah, harusnya dia berada di depannya gambar. Perhatikan di masing-masing dari input, dia memiliki angka 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya, layar yang tersedia pada Vmax ini ada 4. Layer 1, layer 2, layer 3, dan layer 4. Semakin tinggi angka layernya, maka dia semakin di depan. Nah, maka dari itu, saya akan definisikan dia. Anggap aja saat ini saya akan menggunakan gambar saya ini. Saya akan fade. Mohon maaf, saya terlalu narsis ya, gambar saya sering muncul. Kemudian untuk nampilkan dari yipnya, saya aktifin. Dan saya klik untuk layar 1 dulu. Semua video ini kita anggap berada di layar 0. Dan ini adalah untuk layar 1-nya. Untuk ngatur settingannya, saya pengen edit tulisannya. Anda tinggal klik kanan dan masuk di title editor lagi. Anda mungkin nggak ganti apa, Anda mungkin ganti yang lain. Momo atau gimana ya kan. Tuh. Untuk font dan lain sebagainya ada di sini. Jika Anda pengen hal yang lain, Anda bisa eksperimen di sini. Terutama yang belum saya coba adalah data source. Konon kabarnya ini bisa connect ke data XML ataupun sheet dari database yang lain. Ini kalau kena lebih memudahkan ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk nampilkan outnya saya cukup klik ini, maka dia out. Selama ini berada di channel 1 atau layar 1, maka dia akan berada di sini. So saya bisa ganti input di belakang ya. Jika Anda bosan dengan wajah ini, Anda bisa ganti ke badenya, disiapin, di-fade-kan ke sana. Ataupun Anda pengen yang videonya ini yang jalan, so saya akan fade-kan juga di sini. Jadi DRB ada di sana terus. Atau mungkin ada orang lain yang sama di sini, busin saya ini bisa kita pakai di sini. Setting overlay. Nah, inilah disebut dengan nama sistem overlay. Jika Anda pengen mengatur bagaimana overlay itu berjalan, bisa klik di sini. Maka di sini Anda akan melihat properti dari overlay tersebut. Seperti misalnya, jika Anda menginginkan adanya dia berapa lama berada di depan, saya misalnya ketik dalam satuan milisecond, misalnya saya pakai 10.000 aja. Kemudian efek cara dia keluar gimana? Misalnya dia menggunakan slide, tekan OK. Kalau saya pencet angka 1 ini tadi, maka dia akan keluar dengan seperti ini. Dan dia hanya akan bertahan 1 detik karena tadi setnya cuma 1000 milisecond ya, atau alias 1 detik. Maka dia akan nutup sendiri. Kita bisa masukkan teks itu dalam keadaan di dalam sebuah objek ya, di dalam sebuah objek. Anda cukup aktifkan salah satu objek tersebut seperti ini. Saya klik. Kemudian di bagian multi view,
saya bisa tambahkan di sini title-nya tadi. Di sini ada News HD XML title seperti ini. Kemudian saya close dan saya mendapati tulisan itu akan terus berada di pada video ini. Jadi kalau misalnya saya ganti video yang lain, saya fade, maka dia nggak ada. Tapi kalau saya ganti ke sini, dia tetap ada di situ. Jadi teks bisa kita masukkan ke dalam sebuah video dengan konsep sistem seperti itu tadi ya. Kita akan bermain yang namanya multi view. Kurang lebih seperti itu. Multiple text. Kita bisa custom tulisan tersebut. Misalnya kita harus ganti nama. Kita tidak perlu bikin title baru ya. Jadi cukup kita atur ulang aja. So, saya akan ke title editor kembali. Nama ini saya akan pluskan di sini ya. Di sini akan ada datanya. Kemudian saya akan nambahkan sendiri misalnya Momo. Suaranya gimana ya? Gimana? Kemudian saya akan tekan tombol plus. Jadi nanti ketika kita harus nampilkan kembali, saya cukup klik kanan di sini dan saya milih mana yang mau saya tampilkan. Itu akan lebih cepat. Saya akan coba untuk nampilkan ke mbaknya di sini. Saya akan tekan angka 1. Kemudian saya akan ganti ke wajah saya. Wajah saya seperti ini. Saya akan tekan fade ke sana. Dan saya akan ganti nama dia. Saya cukup klik kanan, ganti sini misalnya. Ini Momo. Atau saya mau ganti ke yang lain, apa Yip lagi. Itu juga bisa dilakukan. Scoreboard. Nah, kurang lebih itu permainan di title ya. Selain ini kita banyak lagi yang lain. Anda bisa atur di title. Ada mungkin scoreboard jika Anda sedang live streamingkan acara bola misalnya. Ini antara pemain siapa di Liga Papringan misalnya. Ini ada tim Rabu Wage mungkin melawan Kemis Kliwon dan home score-nya saat ini langsung waktu sebelum pertandingan mulai langsung Anda set 10-0 gitu juga bisa. Jadi dipur. Ini saya akan coba tampilkan dia karena di layar 1 sudah ada. Jika saya ingin menambahi lagi di sini, saya bukan klik angka 1. Kalau angka 1 nanti dia berubah jadi skornya. Saya akan coba masukkan dia ke layar 2, sedangkan yang di sini layar 1. Nah, tentu saja sekarang ketindihan ya. Ini gimana nih bacanya? Nggak jelas ya nggak? Maka dari itu kita atur dulu si skornya dengan cara kita masuk di propertiesnya sini. Di bagian position saya bisa atur agak ke atas mungkin sebelah sini. Terus ukurannya juga kita bisa atur. Misalnya kita kecilin dikit ya. Nah, seperti ini. Nah, saya atur sedikit di sini. Atau mungkin kalau seperti di Liga Inggris, jadi cuma di pojok kiri di pojok kiri ini ya. Di mana Liga Inggris sudah nggak ada gara-gara Mbak Rona. Nah, seperti ini. Ya. Ya, kita bisa kecilin seperti itu. Kemudian saya tekan close. Dan skor sudah ada di atas sana. Dan kita bisa saksikan pertandingan saat ini antara saya dan Malam yang Kelam. Saya harap Anda paham di konsep layar ini karena title ini kita bermainnya seperti layar. So, bagaimana jika kita akan menempatkan logo di sini? Anda harusnya sudah ngerti ya. Gimana kita menempatkan logo dan dia terus berada di sana untuk selamanya. Oke, itu aja mungkin hari ini kita bermain sedikit mengenai title. Kita akan ketemu di kurang lebih bentar lagi ya kan. Saya harap bermanfaat and see ya.